Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pembelajaran SD Kota Semarang, pelajaran kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran 3 dan 4. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga senantiasa tetap semangat, sehat, dan selalu ceria. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Jangan lupa persiapkan alat tulis dan buku kalian. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai benda-benda yang ada di sekitar kita. Apakah kalian tahu benda apakah ini? Betul, benda-benda tersebut terbuat dari kertas. Ada buku tulis, ada layang-layang, ada pesawat kertas, dan juga ada mainan kapal-kapalan yang terbuat dari kertas. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain adalah tisu, kardus, dan koran yang juga terbuat dari kertas. Ada yang tahu bahan dasar pembuat kertas? Yuk kita baca bacaan di bawah ini. Kertas di sekitar kita. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian, serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Setelah membaca bacaan tadi, marilah kita bersama mencoba menjawab pertanyaan berikut ini. Berilah tanda centang pada kolom yang benar untuk pernyataan yang sesuai, dan beri tanda centang pada kolom salah untuk pernyataan yang tidak sesuai. Pernyataan pertama, kertas banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban kalian adalah betul. Jadi memang kertas banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pernyataan yang kedua, bubur kertas atau pulp dapat langsung dicetak menjadi lembaran kertas yang diinginkan. Jawabannya adalah salah, karena bubur kertas masih melalui beberapa proses sehingga menjadi lembaran kertas yang diinginkan. Pernyataan yang ketiga, kita dapat membaca tulisan di kertas dengan jelas karena kertas menyerap tinta. Jawabannya adalah betul, karena kertas dapat menyerap air, sedangkan tinta adalah benda cair. Perhatikan benda-benda di sekitarmu. Tuliskan nama benda yang terbuat dari kertas. Contohnya adalah buku, kemudian kardus, kalender, koran, dan lain-lain. Untuk nomor 5, nomor 6, nomor 7, dan nomor 8, silahkan kalian bisa memperhatikan di sekitar kalian dan menyebutkan benda-benda yang terbuat dari kertas. Sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas, berarti
kita menghemat 13 batang pohon besar. Fakta yang luar biasa. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas? Nah, cobalah kita melakukan gerakan menghemat kertas di rumah. Kira-kira apa saja ya yang bisa dilakukan? Di antaranya adalah, pertama, menggunakan kertas di kedua sisinya pada saat menulis. Yang kedua, mengurangi penggunaan tisu. Selanjutnya, kalian bisa mendiskusikan bersama kedua orang tua untuk melakukan gerakan hemat kertas di rumah. Kalian telah membaca wacana di atas, wacana tentang kertas di sekitar kita. Sekarang carilah arti kata berikut dengan tepat. Kalian bisa bertanya kepada orang tua, guru, maupun mencari di Kamus Bahasa Indonesia. Berikut adalah kata-kata yang harus kalian cari arti kata tersebut, yaitu 1. Selulosa, 2. Lunak, 3. Molekul, 4. Ampas, 5. Pulp, 6. Pipih, 7. Menyerap, 8. Kardus, 9. Serat, 10. Menggiling. Kalian bisa mencari arti kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berupa buku kamus, atau bisa juga melalui handphone atau internet lewat alamat https://kbbi.kemendikbud.go.id. Apabila kalian mencari melalui internet, kemudian memasukkan alamat kbbi.kemendikbud.go.id, maka akan didapatkan tampilan sebagai berikut. Nah, setelah itu kalian bisa memasukkan kata yang ingin dicari dalam kotak pencarian. Misalnya kita tulis di sini selulosa. Kemudian kita klik atau kita pencet tanda pencarian dan akan keluar arti dari kata selulosa. Berikut arti dari selulosa menurut KBBI Daring. Selulosa adalah polisakarida yang dihasilkan oleh sitoplasma sel tanaman yang membentuk dinding sel. Untuk kata-kata yang lain, silahkan kalian mencoba dengan cara yang sama. Bahan dasar kertas adalah kayu. Kayu berasal dari pohon. Perhatikan pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas. Perhatikan gambar di bawah ini. Terdapat gambar pohon pinus, pohon akasia, dan juga pohon jati. Pohon manakah yang paling tinggi? Bagaimana caramu mengukur tinggi suatu pohon? Tinggi badanmu pasti berbeda dengan temanmu. Apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Alat ukur panjang benda bermacam-macam. Kalian sudah mengenal beragam alat ukur pada pembelajaran sebelumnya. Pada pelajaran sebelumnya, kalian sudah mengenal berbagai macam alat ukur. Sekarang kita coba pasangkan alat ukur yang sesuai dengan benda yang diukurnya. Untuk alat ukur yang pertama, kita pasangkan dengan benda yang sesuai adalah, betul, benda yang sesuai untuk diukur menggunakan alat ukur yang pertama adalah tinggi badan anak. Alat ukur yang kedua yang sesuai dalam pengukuran menggunakan alat ukur tersebut adalah, betul, panjang halaman sekolah dapat diukur menggunakan meteran roll.
Alat ukur yang ketiga, kita sudah mengenalnya dengan baik. Betul. Alat ukur ini bisa untuk mengukur panjang buku tulis. Alat ukur yang keempat bisa digunakan untuk mengukur. Betul. Alat ukur ini bisa digunakan untuk mengukur panjang papan tulis. Yang terakhir, meteran pita bisa digunakan untuk mengukur lingkar kepala. Di sekitar kita tidak hanya benda terbuat dari kertas, tapi ada juga benda yang terbuat dari bahan yang lain. Di antaranya adalah bahan yang terbuat dari plastik. Mari kita baca bersama artikel berikut. Plastik, solusi dan masalah. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik. Mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur. Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Mengapa? Karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat berbagai benda. Plastik memberikan banyak manfaat, akan tetapi plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan berapa lama waktu yang dibutuhkan sebuah benda agar dapat terurai. Kita bisa melihat kertas membutuhkan waktu 2-5 bulan. Kardus membutuhkan waktu 5 bulan. Kulit jeruk membutuhkan waktu 6 bulan. Puntung rokok membutuhkan waktu 10 tahun. Kulit sepatu membutuhkan waktu 25-40 tahun. Plastik, sejenis bungkus deterjen, adalah membutuhkan waktu 50-80 tahun. Plastik membutuhkan waktu 50-100 tahun. Kaleng soft drink atau aluminium membutuhkan waktu 80-100 tahun. Aluminium membutuhkan waktu 80-100 tahun. Baterai membutuhkan waktu 100 tahun. Kantong plastik atau tas kresek membutuhkan 10-20 tahun. Sedangkan styrofoam tidak dapat diuraikan. Setelah melihat tabel di atas, kita mengetahui bahwa plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai. Apabila manusia banyak menggunakan atau mengkonsumsi plastik, maka akan terjadi penimbunan sampah plastik. Apabila sampah plastik tersebut dibuang di tanah atau ditimbun di tanah, maka akan mencemari tanah. Dan apabila sampah plastik tersebut dibuang di air atau di sungai, di laut, maka akan mencemari lautan atau sungai. Sedangkan apabila sampah plastik tersebut dibakar, maka akan mencemari lingkungan udara. Untuk itu, mari kita bersama-sama mengurangi konsumsi atau penggunaan sampah plastik. Untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, reduce atau mengurangi. Contohnya adalah ketika berbelanja, sebaiknya membawa tas belanja sendiri. Yang kedua, reuse atau menggunakan kembali. Contohnya adalah sampah kemasan botol minum digunakan untuk membuat pot bunga. Yang ketiga, recycle atau mendaur ulang. Contohnya adalah sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Sekarang cobalah kalian bermusyawarah dengan anggota keluarga bagaimana cara mengurangi sampah plastik di rumah.
Hasil musyawarah kalian tulis di buku kalian ya. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.